Salam, perkenalkan nama saya Indrayanto Mbuyaka, NIM 1222070, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya membuat video ETS Ekonomi Kelembagaan. Sejarah singkat perkembangannya awal munculnya ekonomi kelembagaan, akhir abad ke-19 sampai dengan awal abad ke-20, ekonomi kelembagaan pertama kali muncul sebagai respon terhadap teori ekonomi klasik dan neoklasik yang dianggap terlalu abstrak karena terlalu berfokus pada pasar yang sempurna dan pelaku ekonomi yang rasional. Sebelum Perang Dunia Kedua tahun 1910-an sampai dengan 1930-an, ekonomi kelembagaan berkembang sangat pesat dengan munculnya beberapa ahli ekonomi kelembagaan, khususnya Johann Elkons dan Wesley Mitchell. Teori ekonomi kelembagaan menjelaskan bahwa kelembagaan adalah alat untuk mengatur konflik kepentingan di masyarakat dan menentukan struktur ekonomi. Pasca Perang Dunia Kedua tahun 1940-an sampai dengan 1970-an, ekonomi kelembagaan mengalami kemunduran popularitas karena dominasi ekonomi neoklasik yang lebih matematis dan formal. Namun, para ekonomi kelembagaan tetap aktif, khususnya di AS. Yang menjadi kesimpulan, ekonomi kelembagaan muncul sebagai kritik terhadap mazhab ekonomi klasik dan neoklasik. Topik utama ekonomi kelembagaan adalah hubungan antara lembaga dan kinerja. Yang kedua, perbedaannya dengan perspektif ekonomi arus utama. Ekonomi kelembagaan, pelaku ekonomi ditempatkan sebagai entitas yang dikonstruksi secara sosial individu, organisasi, dan lembaga yang dipengaruhi oleh norma sosial, hukum, dan nilai-nilai budaya ekonomi arus utama. Pelaku ekonomi adalah individu yang bebas nilai individu sebagai agen rasional, homo ekonomi yang memaksimalkan utilitas atau keuntungan. Tindakan ekonomi kelembagaan, tindakan ekonomi mencakup rasional tradisional dan spekulatif. Rasionalitas hanya sebagai salah satu variabel, mengakomodir konsep kekuasaan yang dapat menjadi penentu dalam hal pengambilan keputusan ekonomi arus utama. Tindakan ekonomi diasumsikan selalu rasional, memaksimalkan 8-9 atau 32 keuntungan. Sebagai asumsi utama, tidak mengakomodir konsep kekuasaan. Yang ketiga, karakteristik ekonomi kelembagaan yang mendukung signifikansi perkembangan peran lembaga ekonomi dalam kelembagaan. Mener lembaga pada pusat analisis. Lembaga-lembaga ini mencakup aturan formal, hukum dan regulasi, dan aturan informal, misalnya norma sosial dan budaya, yang mempengaruhi perilaku ekonomi. Pengakuan atas batasan rasionalitas ekonomi kelembagaan mengkritik asumsi rasionalitas sempurna dalam ekonomi neoklasik. Mereka berpendapat bahwa individu seringkali memiliki informasi yang terbatas dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, misalnya sosial, budaya, dan psikologi, sehingga keputusan yang diambil tidak selalu sepenuhnya rasional. Aliran pemikiran mazhab utama dalam ekonomi kelembagaan adalah menurut Hamilton 1932 cara berpikir atau bertindak yang memiliki relevansi dan kepermanen tertentu yang melekat dalam kebiasaan suatu kelompok atau adat istiadat suatu masyarakat. Kebiasaan sebuah kecenderungan perilaku yang diperoleh melalui pengaruh suatu keadaan lingkungan tertentu diwariskan secara budaya, bukan secara biologis. Yang menjadi kesimpulan mazhab menganggap kebiasaan berperan penting dalam pembentukan lembaga dan menjamin keberlanjutan lembaga tersebut. Kebiasaan akan membentuk sebagian dari kemampuan kognitif manusia yang mendorong terciptanya kelembagaan, dan demikian dalam perspektif lembaga kecenderungan merujuk pada kelembagaan informal, khususnya yang melekat dalam kebiasaan. Penjelasan salah satu teori dalam perspektif ekonomi kelembagaan, teori modal penghidupan keberlanjutan. Penghidupan bergantung pada sejumlah modal yang dimiliki oleh individu, rumah tangga, atau komunitas. Setiap jenis modal berfungsi seperti aset yang dapat dimanfaatkan untuk bertahan hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan mencapai ketahanan ekonomi jenis modal penghidupan. Sekian dan terima kasih.